Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Knowledge Sharing pada 1 Desember 2023. Selamat sore Bapak Ibu dan para pimpinan manajemen yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan Knowledge sore hari ini. Baik, pada kegiatan Knowledge Sharing sore hari ini kita akan menyaksikan gitu ya tips and trick dan terkait bagaimana kita memanfaatkan waktu secara produktif. Penting sekali kita memanfaatkan waktu, begitu Bapak Ibu, tidak hanya memanfaatkan waktu saja, tapi harus secara positif begitu. Dan salah satu memanfaatkan waktu dengan positif adalah produktif, di mana produktif yang paling dekat dengan kita adalah menggunakan sosial media. Sosial media yang paling kita ketahui pada saat ini adalah TikTok begitu. Jadi pada sore hari ini kita akan mengundang salah satu karyawan ATT Group yang berprestasi, sudah menjadi influencer di salah satu sosial media yaitu TikTok. Namun sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, mari kita saksikan singkat video terkait knowledge sharing terlebih dahulu. Preview. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya, Ica, yang biasa menemani Bapak Ibu di morning briefing. Tapi kali ini saya akan menemani Bapak Ibu dalam kegiatan knowledge sharing. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join pada sore hari ini, karena kita akan mengulik nih tentang yang sangat luar biasa. Ini juga karyawan kita, teman kita, namun berkarya melalui TikTok yang sangat sukses. Yang kita kenal itu biasa di TikTok itu Matirnometers. Namun nama aslinya itu bukan Matirnometers ya Bapak Ibu, nama aslinya Atmatir Muhammad yang bekerja di PT Paratekno, bagiannya sinematografer. Oke, untuk mengenal lebih lanjut nih siapa sih Matirnometers, kita akan saksikan video yang satu ini. Oke, halo Matir. Halo Kak Ica, Selamat sore. selamat sore. Apa kabar nih Matir? Baik sekali, sehat, Salah, jawabnya ceria, sehat, ceria, ceria, bahagia. Yes, 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 yes. yes. Ulangi kali ya, biar kita kompak. Apa kabar Matir? Sehat, ceria, bahagia. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih Matir udah support yel-yel kita. Saya suka. Betul. Terima kasih loh. Sibuk yang pasti setiap hari daily kerja ya. Kita Oke. kerja di ATT Group tercinta Betul. setiap hari ya. Ya, Betul. dari pagi sampai sore bahkan sampai malam kita tetap setiap hari kerja untuk ATT. Betul. Dan yang kedua sebagai pengisi waktu luang aku juga jadi content creator. Oke, Ya. content creator di TikTok ya? Betul banget. Oke. Matir, kalau boleh tahu nih Matir, video yang Matir bikin tuh konten-kontennya isinya tentang apa aja sih? Awalnya sih konten yang asal-asalan ya. Ini asal-asalan aja, aku benar-benar
datang ke suatu event yang Hmm. itu juga mungkin banyak dicemooh ya sama halayak ramai ya. Hmm. Tapi aku datang ke situ dengan energi positifku, aku datang ke situ dengan keterbatasan gearku dan segala macam. Aku datang sana, aku pengen fun, enjoy. Kebetulan aku suka dari fotografi gitu. Oh, Seperti oke. itu sih, Pak. Suaraku ya? Oh, sebentar ya. Iya. Oke. Udah jelas? Oke, Oke. udah aman suara? Oke. Oke, jadi awal mulai karirnya mulai datang buat moto-moto gitu ya, Matir Betul, ya? betul, betul, betul banget. Oke, tadi kan ada cuplikan video nih, Iya, Matir. aku Boleh lihat ceritain nggak sih background dari video yang Matir bikin, konten-kontennya tuh cerita tentang apa nih dalam video yang tadi sudah disetel? sebenarnya basicnya itu yang daily aku sering dan ada momen yang bisa aku abadikan, itu bisa aku fotokan, dan bonusnya aku bisa buat konten yang kayak tadi ditampilin di layar tuh. Oh iya, Kayak gitu. benar-benar luar biasa ya. Jadi kayak Alhamdulillah. iseng lagi jalan-jalan gitu ya, Betul, Matir. betul Terus banget, betul. kayaknya ada yang bagus di foto gitu Betul ya. banget, betul. Wah, luar biasa nih, Matir. Kadang kan kita juga lupa ya mengabadikan. Betul banget. Ternyata kalau ketemu Matir nih, Bapak Ibu teman-teman, kita bisa diabadikan loh. Makanya Iya. kita sering jalan-jalan, siapa tahu ketemu Matir di Benar foto, banget, benar terus banget. konten Matir. Benar banget, benar banget. Karena momen juga nggak bisa selamanya ada di ingatan kita ya. Kadang Betul. kecuali dia momen yang emas banget, mungkin dia bakal berkesan banget di memori kita. Cuma kalau yang kayak sepintas, nah mungkin yang menurut kita sederhana, tapi kalau itu didokumentasikan, itu dijadiin sebuah momen, dan kalau dengan aku bungkus dengan konten, itu bisa meaningful buat orang yang di dalam frame tersebut. Iya, Kayak gitu betul. sih paling. Oke. Pertama kali nih, Matir, kalau boleh tahu buat kontennya itu dari kapan ya? Kalau nggak salah ingat, aku mulai di Juli tahun 2022. Oh, Tahun lalu kemarin, ya. tahun kemarin. Kak Ica ingat nggak fenomena Citayam Fashion Week? Oh iya, iya tahu. Iya, ingat nggak teman-teman? Cimoy ya, Cimoy. Si itu JJ Slebel, Oh, JJ Slebel, iya. oh, Terus Slebel. iya kayak si Bonge, Dakurma, Betul. lain-lain itu. Nah, Oh, iya, iya. ya aku tuh lahir tuh dari mereka loh sebenarnya. Bareng ya. Bareng banget. Oh, generasinya angkatannya bareng sama Angkatan si bareng. JJ ya, Iya. Matir tuh. Oke. Justru yang mengangkat video aku rame pertama kali itu ya karena aku memfotokan mereka gitu loh. Oh, jadi Matir yang motoin mereka juga ya? Iya, kalau zaman saat itu FYP-nya TikTok itu sering muncul, kan sering kayak mereka tiba-tiba muncul tuh di FYP Iya. kita. Nah, mungkin salah satunya mungkin ada videoku ya, mungkin. Iya. Tapi banyaknya pasti kalau aku upload mereka itu pasti rame di sana itu. Itu Oh, antusiasnya luar biasa sih. Itu sampai desak-desakan, dan aku bisa datang itu kalau itu kan Sabtu Minggu ya. iya, Aku Sabtu. off kerja, aku lagi off, aku Sabtu datang dari jam 2 siang. Siang. Aku bisa pulang tuh sampai jam setengah 12 malam. Itu masih rame, Matir. Masih rame. Wah, luar Dan emang biasa ya. meriah itu sih saat itu. Oh, iya, 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 sih kan. kayak gitu. Dilihat dari video-video kayak banyak berita kan tentang sana ya. Iya, Itu rame banget sih emang. betul banget, betul banget. Oke. Iya. Terus konten apa sih yang pertama kali ini bikin Matir tuh booming banget, pecah banget videonya tuh konten apa ya, Matir, kalau boleh tahu? Sebenarnya ada beberapa ya. Mungkin yang benar-benar meaningful banget, yang benar-benar bikin aku pribadi sendiri pas waktu ngeditnya tuh nangis. Oh iya, apa tuh kalau boleh tahu tuh? Mungkin nggak tahu ini bisa relate semua nggak sama semua orang. Cuma momen wisuda, Oh, iya, tahu nggak video aku yang tahu. wisuda itu? Ya, Aku muncul di FYP aku. iya betul banget. Yang ibu sama anaknya ya. Iya, berdua itu doang. Boleh banyak diceritain? banyak banget yang nonton. Aku juga nggak nyangka. Aku nggak nyangka banget video itu bisa serame itu. Kalau nggak salah yang nonton 36 juta views dan dapat 2 juta like. Dan itu kalau dibayangin sebanyak orang itu nonton, ibaratnya kalau syukuran di rumah aja kan, Nggak muat ya? nggak muat kan syukuran aja, kita kayak Betul, cuma 40 orang aja kayak udah full. Iya. Dan aku nggak bisa ngebayangin itu semua berjuta-juta orang nonton videoku
mereka like, mereka Hmm. komen, bahkan komennya tuh sampai yang 86.000 komen. Itu semua dihasilkan dari jari manusia Iya, luar yang biasa. mengetik dari semua pesan dan kesan mereka tuh mereka tumpah ruangkan di momen wisuda itu. Itu sih video yang menurutku powerful banget dan meaningful banget buat aku. Dan itu yang lumayan bikin aku jadi terangkat. Langsung naik ya Betul kontennya banget, Matir ya. ya. Pecahnya. Bahkan views-nya juga ribuan ya, luar Betul biasa. banget, betul banget. Sama Matir nih mau tanya, apa sih yang paling banget bikin Matir tuh kalau lagi konten tuh struggling-nya tuh di mana aja gitu, bagian apa gitu? Struggling ya. Mm-mm. Mungkin kalau di awal-awal itu lebih ke susah menemukan ide ya, susah menemukan konsep, Hmm. kayak gitu, susah menemukan yang benar-benar ini tuh aku gitu loh. Oh, Karena aku pertamanya kan asal-asalan ya. iya, iya, iya. Karena asal-asalan juga apa namanya? Aku Hmm. bingung untuk konsistensi aku di mana. Jadi kalau Kak Ica perhatiin dan teman-teman yang nonton perhatiin, rata-rata video aku itu selalu aku tag di malam hari. Oh iya, Hampir rata-rata di malam hari karena aku pulang kerja dari ATT, aku mandi, aku beres-beres, aku keluar lagi. Aku nggak istirahat, aku keluar lagi. Kayak gitu. Jadi iya. rata-rata malam sih. Nah, itu struggle-nya di situ tuh. Manajemenin waktu antara kerja dan nyari konten gitu. Struggle-nya sih di waktu sih mungkinnya di awal-awal. Oke. Gitu. Mungkin Bapak Ibu belum melihat banyak nih ya konten-konten Matir. Kita saksikan dulu bareng-bareng ya isi Boleh. konten-konten Matir. Silakan. Boleh. Maaf, mau saya fotoin nggak ketiga sama ibunya? Saya fotoin. Tadi kan abangnya enggak, saya mau fotoin abangnya bertiga, biar punya foto bareng-bareng. Tadi kan nggak ada, kayaknya saya lihat tadi abang foto sama ibunya, tapi belum ada bertiga. Ini ada kakak apa? Iya, Ada kakak. ada kakak. Ya, yuk, kalau mau aku fotoin biar punya foto bertiga. Ini aku ada. Gratis? Iya gratis nggak apa-apa, nggak bayar biar punya foto kenangan bertiga yuk. Ini demi kamu, Oke, boleh peluk ibunya sambil peluk ibunya nggak apa-apa. Tadi aku ngeliat kayaknya sayang banget sama ibunya. Ah iya. Iya sayang banget. aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, ku kan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga nanti. Oke, Matir, tadi videonya sangat menyentuh hati ya. Itu kalau boleh tahu, gimana sih kejadian in real life-nya? Matir minta mau fotoin sampai kayak jadi ini proses videonya tuh gimana kalau boleh tahu? Nah, balik lagi nih konsep street photography yang aku jalanin biasanya itu bener-bener semuanya spontan, semuanya yang bener-bener momen. Hmm, Nah, seni dari street photography itu bener-bener kita gimana caranya nangkep momen yang itu nggak bisa diulang lagi. betul. Jadi ceritanya yang di konten yang tadi teman-teman lihat, Kak Ica juga lihat, itu kan aku ada ngefotoin dua anak remaja yang ngajak main ibunya. Iya, Ya, betul. Iya. jarang nggak sih momen itu ngelihat dari kacamata Kak Ica sendiri? Iya, jarang sih ya, jarang main ngajak ibu gitu kan. Apalagi dengan background yang anak muda yang masih kayak dia pengen keren-kerenan lah nyari jati. Dan walaupun mungkin ada momen keluar bareng dan nggak akan sedekat itu loh. Iya, betul. Nah, di situ aku nangkep, aku ngelihat itu aku lagi jalan, Hmm, aku nggak sengaja ngelihat, aku merhatiin dulu setiap konten aku tuh, aku nggak bisa seinstan
langsung tiba-tiba datang, Hmm, Kak, halo mau bikin konten, nggak bisa kayak gitu. iya. Aku harus observasi dulu Hmm, sekitar minimal banget tuh kayak 5 menit lah. 5 menit hmm, aku perhatiin dulu sekitar, aku profiling dulu, hmm, ini oke. siapa, kayak gitu. Jadi aku nggak takutnya nggak salah anggap gitu loh. Dan pas aku waktu observasi aku lihat kayak, wah aku terenyuh sih sebagai Hmm, aku merasakan kayak aku aja nggak bisa loh kayak gitu. Kayak betul. maksudnya aku aja malu mungkin ya bawa Hmm, orang tuaku yang kayak main, aku kan pengen main. Aku kan iya. pengen santai, pengen chill, Hmm, pengen sunsetan, ngapain bawa ibu. Nah, aku makanya respect banget, menghargai banget sama anak berdua itu. Jadi aku sampai turun, aku minta izin sama mereka kan, yang kayak tadi ditampilin, aku izin untuk boleh nggak aku fotoin gitu, hmm, boleh nggak aku abadiin momen itu. Dan ternyata banyak teman-teman di sosial media aku di kolom komentar mereka juga relate dengan apa yang aku rasain. iya, betul, Iya, betul. kayak gitu. Jadi sebenarnya apa yang aku rasain tuh aku gimana caranya mendelivery itu ke Hmm, penonton dan penonton menerima itu jadi dia mungkin bisa nostalgia iya, ya buat ngingetin oh eh, ada orang tuaku yang harus aku bahagiain mungkin gitu. betul. Jadi nggak harus kompleks, harus gimana gimana sebenarnya sederhana aja. Kayak Hmm. gitu sih paling. Oke, jadi terharu banget ya, ngeditnya pun juga pakai hati ya, Matil Betul ya, banget, jadinya betul banget. hasilnya yang luar biasa. Iya, betul banget. Mungkin terkesan kayak asal-asalan ya, karena aku kalau megang HP nih, aku spill dikit nih, cari, Hmm, maksudnya ini HP aku kan. iya, Aku nggak mungkin yang kayak gini gitu. Ini hmm, karena ini perspektif aku sebagai betul. man behind the gun ya. Maksudnya, Iya, aku bakal, lu konten doang nih. Kalau hmm, ngontenin gua kan enggak. Jadi aku sebisa mungkin senatural mungkin menjaga perasaan mereka, biar aku cuma sedikit doang. Tapi aku bisa nge-record. oke, Iya, jadi aku nggak langsung pure aku kontenin karena itu hmm, bakal merubah semuanya. iya, Tapi juga aku hmm, nggak sembarangan. Aku hmm, izin gitu kan betul. kayak Pak, Bu, Dek, Kak gitu. Aku tadi record nih sebenarnya. Aku tunjukin terus boleh nggak aku posting, boleh Hmm, nggak aku jadiin konten dan kalau boleh ya aku bungkus, aku iya, jadiin sebuah konten yang paling penting izin ya, Matil izin ya. ya untuk yang konteks konten seperti aku. Betul, Iya, gitu. oke. Sama kalau Matir mau upload video nih biasanya, Matir tuh menyiapkan prosesnya tuh berapa lama sih? Kayak dari mulai kepikiran konsepnya, terus mulai syutingnya, sampai editing, sampai upload, bahkan mungkin kan kalau kita upload, itu kan juga harus kita Benar. pikirin kan buat caption. Nah itu gimana Matir? Kira-kira timeline-nya tuh berapa lama? Wah, ini menarik nih. Kalau mau Hmm. dibedah kayaknya sesi ini nggak bakal cukup sih. Tapi aku ringkas aja ya. Iya boleh boleh boleh. Sebenarnya kayak dari aku menciptakan sebuah konten gitu. Hmm, Dari jauh-jauh hari, itu aku harus menemukan idenya dulu. iya betul. Idenya dari mana datangnya? Mhm, Ya dari melamar. betul. Bahkan dari kita di jalan nyalain headset kan, biasanya kalau kita Iya, pulang kan, kita bawa motor. Nah itu kalau aku biasanya bisa muncul, oh nanti buat ini kali ya. Nanti buat ini kali ya. Jadi muncul ide-ide ya? iya dan ide itu harus aku catat. Jadi aku Mmm, catat aku pengen bikin ini, tapi nanti aku realisasikannya di kemudian hari atau pas aku ketemu momennya kayak gitu. Terus yang kedua eh, shoot ya, syutingnya, iya shoot syuting, day-nya ya. mhm, Itu paling preparing aku kalau aku ya paling aku siapin pertama aku record karena aku pakai HP doang. iya, Terus kamera aku untuk fotonya, mungkin mic dan segala macam dan itu mungkin ya sehari lah mungkin nggak perlu yang berhari-hari banget. mmm, Nah, sebenarnya yang paling sulit adalah menemukan subjek yang mau kita ajak di konteks aku ya. mmm, Untuk ngajak misalnya Kak Ica. iya, Kak Ica ini stranger. Kak Ica oke ini orang yang belum aku kenal. oke. Tapi gimana caranya Kak Ica ini percaya kalau aku ini bukan orang jahat. Oh iya, bener bener Iya, bener, aku tuh menjelaskan kalau aku ini bukan, sorry, aku bukan sales gitu, mmm, bukan yang pengen memaksakan produk aku atau mmm, enggak, aku yang kayak aku harus ngobrol dulu nih, Kaica dulu mhm, dalam waktu sesingkat-singkatnya karena aku tahu mungkin Kaica punya waktu lain. Nah, mmm, ini sih yang sulit. Itu lumayan menghabiskan
energi yang betul. positif. Jadi kayak aku harus set 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 set. Nah, itu yang mungkin sulit ya. Bagi Ya. aku ini yang aku rasain sih. Itu yang sulit. Terus anggap aja sudah selesai, aku udah selesai dan aku pulang dah. Aku masih punya PR, harus pertama ngedit foto, edit videonya, dan ini semua masih aku kerjain sendiri. Aku ada editor tapi entah gimana, mungkin belum punya feel yang sama ya. Apa yang ada di isi kepala aku tuh belum sama dengan editor yang biasa aku minta tolong. Jadi aku kebanyakan ngedit sendiri. Dan ngedit itu lumayan capek banget. Iya. Lumayan capek banget. Jadi eh, aku mau tanya nih, tebak-tebakan Kak Ica aja nih. Kira-kira nih ya, kira-kira Oke. aja. Kalau Tiba-tiba misalnya, kuis ya nih. iya, misalnya konten aku itu 1 menit atau 90 detik atau 2 menit lah paling banyak. Tebakan Kak Ica berapa jam aku bisa ngedit video itu? 5 jam. Salah. Salah. Berapa tuh yang benar? 5 jam itu baru aku edit foto dan aku rough cut. Wow. Aku bisa ngedit itu bisa 5 jam itu udah paling cepet. Aku 5 jam itu dengan mode aku stres mungkin ya. Yang penting jadi gitu. Ya, oke. Tapi kalau aku biasanya konten yang bagus menurutku, aku bisa ngedit itu berjam-jam, bisa pernah sampai 8 jam. Pernah aku nggak tidur. Wow. Pernah aku ngedit dari jam 10 sampai jam 7 pagi. Dan aku kerja. Besoknya langsung Enggak, jam 8 8 aku, ya. jam 8 aku kerja. Jadi aku cuma tidur sejam kayak tidur ayam aja, aku bangun. Dan untungnya entah kenapa, entah kekuatan apa yang menyertaiku. Mungkin bisa tanya sama salah satu partisipan yang ada di sini ya, namanya Iksan ya. Itu dia duduk sebelahku. Ya. Iya. Yang tadi sebenarnya duduk sebelah ya. Iya, aku tuh Oke. nggak pernah, mungkin emang nggak pernah sih harusnya, aku nggak pernah yang tidur gitu loh. Karena tanggung jawab aku ngedit semalam, terus aku bawa ke kantor, terus aku tidur. Kayaknya sih nggak pernah ya. Harusnya nggak pernah ya. Ya karena ini tanggung jawab aku kan. Jadi yang kayak oh ya udah gitu. Dan emang tapi hasil dari berjam-jam aku tuh biasanya itu pasti rame videonya. Karena kalau aku udah mendedikasikan, iya betul banget. Kalau aku udah mendedikasikan hasil apa yang ada di kepalaku, aku tuangin lewat konten, itu pasti banget membuahkan hasilnya itu yang oke, aku nggak tidur tapi hasilnya walaupun nggak ada uangnya ya, nggak ada cuannya atau apapun, tapi banyak orang yang support, banyak orang yang relate, banyak orang yang mengapresiasi, itu udah jadi apa ya, obat ngantuk lah buat aku. Kayak gitu sih paling. Jadi langsung happy lagi ya. Iya. Jadi nggak berasa capeknya Iya, ya. betul. Kadang juga untuk caption, itu caption juga bisa aku pakai apa yang ada dalam isi perasaanku. Kadang itu kalau diperhatiin tuh sering personal tau caption aku tuh. Caption aku tuh sering personal tapi relate aku kasih. Tapi itu nggak terlalu makan banyak waktu, tapi lumayan lah. Lumayan kayak gitu sih sebetulnya. Bahkan itu udah selesai semua ya. Video sudah ke-upload. Ada lagi yang namanya, kalau aku pribadi, aku maintenance. Konten itu aku maintenance. Jadi setelah aku lempar ke netizen, jadi upload lah ya. upload ya, aku nggak aku biarin, ya udah selesai tugasku, enggak. Aku harus mereplay komen-komen yang apa ya, misalnya kayak dia mendoakan atau relate, itu aku komen aja sih. Bales komennya tuh kayak nggak semuanya aku bales, cuma aku harus maintain, aku harus ada interaksi itu, karena itu dari situ. Oh iya, benar-benar. Betul banget. Jadi nggak bisa kita biarin, nggak bisa kita, emang benar-benar harus kita maintain, kita balas. Jadi ada kedekatan interaksi walaupun secara tidak langsung, bukan pakai emosional kita kayak gini, tapi ada ketikan jari itu bisa dibaca gitu loh. Dan oke. Dan itu bakal berkelanjutan, harusnya itu bagus sih buat akun kita ya. Iya, betul. Kayak gitu Engagement sih. tuh penting banget ya di sosial media tuh. Oke, Kak. Ini untuk video yang banyak disukain sama netizen tuh di kontennya Kak Matir tuh tentang apa kalau boleh tahu nih? Secara general konten aku itu ini agak 50-50 ya. Oke. 50-50. Karena saat ini yang masih aku terjun, yang aku nyemplungin itu rata-rata konten
counter entertain. Nah, kalau konten sosial nih sebenarnya itu yang menguras banyak energi aku tuh sebenarnya konten sosial. Tapi dampak dan energinya itu wah itu luar biasa banget. Kayaknya boleh deh kapan-kapan cobain walaupun nggak harus dikontenin tapi nggak apa-apa cobain aja Sosial eksperimen ya. sosial eksperimen tapi buat kita pribadi gitu. Oke. Kayaknya itu lumayan banget buat nge-recharge energi aku. Itu benar-benar aku lagi capek-capeknya tapi aku bikin konten sosial dan di relax saat berkontennya itu lumayan berimpact dengan aku. Ketika aku upload netizen juga seneng. Iya. Makanya di konten aku itu banyak yang minta konten sosial karena mungkin cara aku mendeliverinya, cara aku maksudnya berinteraksinya aku masih yang nggak apa ya, nggak kurang ajar lah. Iya. Aku masih mengedepankan sopan santunku, nggak yang sampai ngeprank, yang sampai orang, maksudnya ini aku nggak ngomongin siapa-siapa ya. Cuman aku juga ngelihatnya kayak kalau orang tua sampai dikerjain dulu baru dikasih kan maksudnya kayak Kasihan, iya ya, betul. kayak gitu sih Kasihan. paling. Kalau kayak gitu, padahal itu buat konten kita ya. Iya, betul. Yang dapat engagementnya kita malah Iya. kasihan ke dia. Ya, walaupun itu aku tahu banget pasti kreator itu bakal di belakang layar itu pasti dia bakal mengendalikan suasana, memperbaiki suasana, tapi kacamata penonton kan lurus ya. Iya. Dia nggak mau mikir, dia pasti maunya lurus dan itu bakal nimbulin head comment. Apa itu menurutku jangan sih. Iya. Nah, yang kedua konten entertain. Iya. Nah, konten entertain karena aku melihat di analitik akun aku itu banyak rata-rata 62% follower aku tuh range dari umur 18 sampai 24 tahun. Iya. Dan itu cowok semua. Nah, aku sebagai perwakilan mereka aku suka ngefotoin cewek. Cewek-cewek. Oke. Cewek-cewek. Iya. Itu alasannya ya. Iya, itu dia. Aku sebenarnya memenuhi kebutuhan pasar sih. Iya. Aku Oke. selain dari aku sebagai perwakilan mereka, aku juga memenuhi kebutuhan views-nya pasti kecil ya. Kecil. Tapi setiap aku upload tentang cewek, ini unik ya. Nggak sempit kayak ceweknya cakep, ceweknya cantik. Enggak. Bakal ada cewek yang kayak pekerja keras, perempuan yang apa namanya menghargai orang tuanya dengan segala macam background-nya itu juga bisa aku jadiin konten dan aku bungkus itu juga relate dan nonton aku. Kayak gitu sih paling. Untuk saat ini masih dua itu, entertain dan sosial. Sosial. Iya. Oke, Kak Matir, gimana sih konten kita tuh nih selalu FYP kayak TikTok-TikToknya Kak Matir kan views-nya selalu pecah, selalu FYP itu gimana Kak Matir caranya? Sebenarnya lumayan panjang, tapi ini intinya nih. Panjang nih, tapi ini aku inti. Gimana cara video kita ke pribadi, opini aku dari apa yang sudah aku dan aku mencoba teman-teman. Yang pertama adalah kita itu kayak Cak buat bikin make up yang tapi Kak Ica bawa kawan. Iya nggak sih? Dari inti namanya hook video yang untuk menahan nggak lanjut scroll. Nah, itu dia. Kalau menurutku ya, kombinasi antara apa isi videonya dan mengkolaborasikan dengan hook tadi. Jadi kalau aku biasanya pertama adalah aku isi tuh videonya apa dan aku pikirin hooknya. Ya, ini aku bikin contoh aja ya. Ini aku nggak yang langsung, ini belum tentu relate juga, tapi ini mungkin bisa terjadi ya. Bikin gini di openingnya langsung kayak make up natural area karyawan cuma 3 menit. Nah, itu make sense nggak? Kalau
tapi 3 menit. Enggak Nggak make sense kan? sih ya. Tapi orang yang nonton jadi kayak, apaan sih? Emang iya cuma 3 menit? Ya, Bener, iya kan? bener. Jadi, Ya. tapi tugas kita adalah gimana caranya 3 menit itu kita jelasin 3 menit itu apanya sih? Nggak. Kita kasih kayak sedikit gimmick ya. Jadi Mm-mm. mungkin 3 menit tuh sticknya aku nggak ngerti gitu. Nah, terlalu kejauhan dari tema tadi. Oke. Ya, kayak gitu aja sih contoh Mm-mm. sederhananya ya. Mungkin yang bisa selalu apa ya, maksudnya selalu bersengketa dengan warasan berpikir kita ya. Apa ya, Iya. maksudnya contoh aja ya. Hmm. Bisa kayak gitu tadi. Oke, Kak Matir, kan yang seperti kita tahu kan kalau di TikTok itu ada algoritmanya ya. Algoritma. Iya, nah algoritma terus apa kayak musik ya kalau Iya, kita pengen FYP, betul. itu tuh beneran ngaruh atau enggak sih Kak Matir biar FYP? Jam. Mm-mm. Jam menurutku ngaruh banget. Karena Oh. aku punya analytics board-nya. Mm-mm. Itu kalau aku sekalian kasih tipsnya nggak apa-apa nih ya. Boleh, Aku boleh, ini tapi berdasarkan akun aku ya. boleh. Kalau di akun aku itu orang aktif di jam 7 malam. Hmm, Kebayang kan jam 7 malam kebayang. orang ngapain? Mungkin yang udah sampai rumah, orang udah beristirahat, orang yang sudah rebahan, Tuh. siap menerima segala informasi. Boleh posting sebenarnya di jam berapa aja, tapi ada baiknya di jam-jam orang bukan lagi sibuk. Sibuk Oke. bekerja, sibuk lagi ngomong anak, ya kan, kayak orang lagi makan siang. Jadi menurutku kita bayangin aja audiens kita tuh selesai atau istirahat dan menerima informasinya itu di jam berapa. Oke. Ya kayak gitu sih. Oke. Dan kalau misalnya tadi kan kalau dari musik gitu gimana Kak Matir? Musik. Kayak misalnya musiknya lagi FYP ini lagi viral, terus kita mau pakai lagu ini biar viral juga, ternyata nggak FYP juga tuh gimana tuh Kak Matir? Nah, sebenarnya gini loh. Menurutku TikTok itu nggak mandang siapapun kita. Oke. Mau kita dari latar belakang apapun, mau kita gimana pun, TikTok itu sebenarnya platform yang ramah dengan orang baru, ramah dengan newbie yang baru terjun. Bahkan kalau misalnya aku pemula baru, aku terjun pakai sounds musik yang lagi viral, itu bisa banget FYP, Kak. Oke. Ya, jadi bisa banget, nggak menutup kemungkinan. Jadi nggak perlu yang kita nggak pakai musik itu, tapi kita kekeh, gua nggak mau ikutan ini karena ini alay, ya nggak sih? Iya, iya. Karena kalau pakai lagu ini kan relate-nya kan joget, harus Iya. pargoi dulu atau harus apalah gitu, Nggak harus joget ya. harus joget. Jadi sebenarnya nggak apa-apa tetap pakai musik itu, tapi ya relate aja. Misalnya konten viral jedak jeduk, tapi mau disatuin sama konten day in my life. Sebenarnya bisa aja, tapi lihat korelasinya bakal pasnya di mana nih lagu ini muncul. Kayak gitu sih, Pak. Pakai background musik yang viral itu boleh banget. Nggak dipakai nggak apa-apa, dipakai boleh banget karena itu bisa membantu biar lebih viral atau FYP ya. Oke. Ya, kayak gitu sih, Pak. Jadi kayak gitu ya Kak Matir ya. Nah, dari semua ini yang udah Kak Matir lakukan nih, bikin konten, terus kerja dan sebagainya, achievement apa goals Kak Matir dari dulu, terus gara-gara TikTok dibantu jadi lebih bisa terrealisasikan. Itu tuh apa kalau boleh tahu Kak Matir? Oke. Menarik nih. Yang pertama sih mental aku sih. Oke, dari mental. Mental aku sebelum masuk ke TikTok ini tuh, iya nggak sih, mental tuh jadi kayak isu buat anak-anak kayak kita nggak sih? Tuh, mental health tuh Mental penting health nggak sih? ya. Maksudnya kita nggak mau ngaku-ngaku kita kena mental apa. Cuma beneran pas dulu aku sebelum terjun TikTok, aku tuh suka bengong tau. Oh ya. Jadi aku pulang kerja, aku bengong, aku ngapain ya? Main ML, main Mobile Legends, Iya. kalah, tambah stres. Iya nggak sih? Iya, betul. Terus atau main ke rumah teman atau apa, ya ketika kita pulang ya kita bingung lagi, kita nggak ngapain. Karena Gabut kita lagi gitu. gabut lagi. Dan itu cukup membuat aku resah.
Hmm, Ya, itu dan setelah aku nyemplung ke TikTok, aku Sabtu Minggu tuh aku nggak takut lagi aku mau ngapain. hmm, Kan mhm. kayak ngapain lagi ya? Kayak rebahan. Sebenarnya enak, rebahan tuh nikmat banget. Iya Cuma betul banget. rebahan tanpa sesuatu yang mungkin aku anaknya produktif ya. Jadi kalau Hmm, nggak produktif aku kayak bingung, ih, apaan nih? Kayak ada yang kurang gitu. iya iya iya. Ini pribadi aku ya, cuma nggak tahu kalau teman-teman ada yang relate. Jadi aku lebih mentalku lebih seger aja kayak, Hmm, wah akhirnya aku punya sesuatu yang membuatku jadi lebih hidup gitu loh. hmm, Makanya mungkin sharing ini bisa jadi motivasi ya buat teman-teman yang nonton. Kalau misalnya kalian gabut, kalian selesai kerja, kalian bingung ngapain, ya mungkin membuat konten jadi salah satu jalannya nggak sih? betul betul banget. Iya Dan nggak sih? jadi lebih produktif ya Kak Betul Mati. banget, betul banget. Hmm, Iya. Selain itu juga mungkin yang kalau kayak Kak Ica mention tadi, eh, achievement ya mungkin juga menjadi apa ya, menjadi seorang yang lebih dikenal. hmm, Dikenalnya itu dalam konotasi bukan yang negatif gitu loh, bukan yang betul. karena gosip, bukan yang Hmm, karena apa gitu. Jadi misalnya aku ke suatu tempat gitu, aku ke suatu tempat dan orangnya itu tersebut bisa kenal dengan kontenku, bukan aku. hmm, Dan itu aku seneng banget sih. Bahkan ini ada kejadian lucu ya. Dan iya. ini jadi kesenangan sendiri buat aku. Hmm, Ada orang yang ngomongin konten aku itu, hmm. dia kayak bahas banget tuh, iya nih orangnya ini kayak gini nih. Dan padahal itu aku. Oh, Dan, akhirnya tapi aku kayak oke. cuma diem aja. Oh, justru malah aku tanya-tanya, oh iya bu ya, itu ibu-ibu loh. Oh iya. Itu ibu-ibu. Oh iya Luar bu, ini. biasa ya. Terus aku yang kayak dalam hati, ih seneng banget. Maksudnya Hmm, aku diapresiasi tanpa pakai orang. karyanya. Iya pakai karya Betul. tapi tanpa orang itu tahu kalau itu aku, dan itu lumayan juga sih. Bikin happy ya Bikin Kak happy Mati banget, ya. bikin happy banget. Oke. Terus Terus juga selanjutnya cuan mungkin ya, cuan cuman ya boleh dibahas nggak sih? boleh lah realistis lah Tapi kita ya. ya Buat apa? tapi nggak bisa dipikir dan dipukul rata sih. Kayak konten kreator duitnya banyak, Hmm, konten kreator gampang banget cari duit, hmm, tinggal visit aja dapat duit, tinggal oh enggak sih sebenarnya. Banyak kok teman-teman aku yang dia followernya banyak, hmm. dia kontennya bagus tapi brand tuh nggak mau masuk Oh, oke, kenapa tuh? karena mungkin menurutku ya Hmm. personalitinya atau kontennya itu yang jadi pikiran brand tuh mikirnya pas susah banget masuk, Oh, nggak relate ya? nggak relate. Oke. Jadi sebenarnya ini tugas kita nih. Hmm, Aku dari awal bikin TikTok, aku nggak tahu, jujur demi apapun aku nggak tahu TikTok hmm. menghasilkan, mungkin terdengar terkesan kayak orang-orang nggak sih jawabnya Iya, kayak klasik lah ya. klasik ya. Gitu. Aku nggak tahu kalau TikTok tuh ternyata bisa dibayar pakai brand. Oh, Pertama pencapaian goals aku hmm, ketika aku main TikTok, yang nonton rame iya. dan follower nambah, itu seneng banget aku. Hmm, Itu seneng banget. Itu cuannya aku tuh ya di situ. Aku, wih banyak dikenal, ih rame, upload apa aja rame. Dan setelah dari itu masuk, ternyata adalah brand hmm. masuk. Apa namanya? Adalah kayak tawaran kerjasama masuk, dan itu lumayan kayak jadi bonus nggak sih? Iya, itu bonus Jadi ya. bonus nggak sih dari Betul. apa hasil karya kita diapresiasi dengan dengan Brand-brand. dengan brand-brand yang masuk, itu juga jadi portofolio kita, Iya, betul, bisa betul. juga jadi kayak nambah uang jajan juga nggak sih? Iya, Iya, benar. jadi makin sini, oh ternyata seperti ini Hmm, dunianya. Jadi aku makin kayak, oh oke, aku bisa ngeset, oh kalau aku pengen biar brand masuk aku buat ini, kalau pengen orang suka aku kesini. Jadi aku udah bisa nentuin yang mana nih yang bisa masuk, kayak gitu hmm. sih paling achievement yang sampai saat ini aku rasain. Oke. Kayak gitu. Nah, menurut Matir sendiri nih, apa sih yang bikin Matir tuh ngerasa, oh ini nih passionnya Matir, ini nih dunianya Matir di TikTok nih bikin konten kayak gini tuh apa sih Matir? Yang bikin aku merasa kalau ini duniaku adalah Hmm, aku suka banget di dunia ini. Aku enjoy, aku enjoy happy. ya. Bener-bener se-happy itu. Aku Hmm, kerja di ATT Group, aku happy karena ketemu teman-teman, hmm. karena ketemu sama dengan bapak-bapak yang di sini yang sangat jokesnya yang Jokes suka bikin kita bapak-bapak tersenyum ya, gitu ya. Itu betul. bener-bener bikin aku stabil gitu loh. Aku kerja, aku seneng, dan ketika aku pulang, aku bisa dapat dopamin lagi yang bikin aku seneng. Jadi yang bikin aku ngerasa ini duniaku adalah
ketika aku melewatinya, ketika aku mengerjakannya, nggak ada satupun yang bikin aku kayak capek. Hmm, Mungkin aku ada sometimes aku ngeluh capeknya. Cuma habis itu kalau misalnya videonya FYP atau videonya viral, aku kayak wah hilang capeknya hilang. Udah, ayo hmm, kita ini aku nggak ngajak siapa tapi diri aku sendiri, aku bisa jalan sambil lompat-lompat. Aku hmm, bisa kayak dengerin musik tuh happy. Aku bisa ngeliat orang, aku bisa ngeliat kamu kayak senyum gitu. Karena aku hmm. ngerasa kayak oke, Hmm. hasil kerjaku sudah terbayarkan. Kayak Iya, itu sih yang jadi puas banget ya. betul banget. Mungkin kayak Aicha atau teman-teman yang Hmm, lagi nonton Zoom ini, hmm, kalau kita mengerjakan sesuatu tapi kita sendiri pun nggak ngerasain itu kerjaan, tapi ini tuh kita seneng, itu hmm, pasti lumayan ngerasa oh ini nih dunia gua untuk saat ini ya. Aku hmm. nggak tahu kedepannya itu seperti apa, aku nggak tahu TikTok itu bakal bertahan seperti apa, karena kalau kita ngomongin digital belum ada digital yang sampai bertahan tuh sampai puluhan tahun, kayak Betul. misalnya dari zaman dulu Snapchat sekarang udah turun ya kan, kayak pet kayak apapun. Jadi kita persiapkan diri aja, persiapkan segala sesuatunya untuk kedepannya, tapi setidaknya Iya, apa yang sedang kita kerjakan saat ini kita seneng, itu betul. udah juga jadi modal buat kita siap menjalani hari maupun di kantor ataupun di luar kantor. Oke, Itu sih paling luar biasa banget ya kayak Kak gitu. Matir nih. Oh, sama mau tahu nih Kak Matir kesibukannya selain kerja kita udah pasti tahu ya Kak Matir ini karyawan di kantor kami juga. Selain kerja tuh kesibukan Kak Matir tuh apa aja sih? Di mana nih, di kantor atau Di di semuanya. Kak Matir lagi ngesibukin apa? kesibukan aku Mm-mm. mungkin di minggu depan aku sama tim dari IT ya, kita Ya. mau ada foto sesi lagi. Jadi kita mau set seluruh karyawan IT untuk foto update baru karena ada seragam baru kan. Itu sih paling. Sama lagi ada bikin konten. Iya, sama konten PLI itu lagi kita garap untuk certified ISO-nya. ISO Ya, ya, jadi ya. FPLI udah dapetin sertifikat ISO, kita bikinin kontennya nih, kita announcement ke audiensnya PLI Hmm, seperti apa. Itu sih paling. oke. Sama kalau di konten aku sendiri lagi sibuk gala premier film. Oh iya ya, Iya. muncul di FYP aku yang kemarin. Nah, iya Saya itu. darah ya. Iya, betul saudara. Karena ini akhir tahun ya, akhir tahun Betul. tuh pestanya anak film. Oh gitu. Semua film-film bagus rata-rata tuh dikeluarinnya di akhir Akhir film. tahun. Karena ini mau libur Natal kan, Iya. dan juga libur tahun baru. Jadi banyak film baru, film bagus yang dikeluarkan pada bulan-bulan ini. Jadi aku lagi sering banget untuk kontenin promosi film di gala Oke. premier itu. Oke, Itu sih paling. Kak Matir. Nah, Kak Matir kan dari tadi udah mention nih kegiatan-kegiatan Kak Matir. Ada kerja ya kan, terus ngekonten, terus juga setahu saya Kak Matir kuliah juga ya? Iya, betul banget. Tapi Betul. udah selesai. Udah selesai ya. Ah, Kongres. Terima kasih. Tapi lagi Iya. ada course lagi, tapi ini nggak lama sih, cuma 2 bulan doang. Oke. Iya. Nah, itu gimana sih Kak Matir cara nge-manage waktunya Kak Matir biar semuanya tuh jadi balance gitu? Duh, kalau balance banget, kalau sempurna banget, kayaknya enggak ya. Aku nggak bisa mengklaim aku bagus banget manage waktu. Tapi sebisa mungkin presisi estimasin waktu kita gitu. Oke. Jadi gini, sebenarnya waktu time managementku juga belum baik-baik banget, Hmm. tapi better lah. Makin kesini aku makin tahu, oh ngedit itu ternyata efisiennya tuh di 3 jam. 3 jam selesai nggak selesai, harus break Upload. dulu. Oh, Harus break. break dulu, harus istirahat. Kalau nggak bakal stres. Hmm. Terus juga kerja. Kerja ini kan emang udah nggak bisa diganggu gugat ya. Iya. Kita dari 8.30 sampai 5.15 5.15. kita harus fokus, maksudnya harus Mm-mm. ya kita harus all in di situ. Nah, selesai dari kerjaan juga, kalau dulu pas aku zaman kuliah, karena kuliahnya dulu sempat offline dan online ya, jadi dengan pas zaman COVID itu online, lumayan menghemat waktuku untuk Iya, ke kampus. betul. Karena kalau aku kampus kan aku harus muter dulu, harus ke sana dulu gitu kan. Iya, iya. Ya kayak gitu. Jadi yang kayak manage-nya, jadi intinya
pinter-pinter ngepresisin aja. Jadi nggak boleh ada yang over, nggak Hmm. boleh juga ada yang setengah-setengah. Oke. Jadi ya pinter-pinter ya, dan semua itu relatif tergantung kita punya kesibukan apa. Oke. Kayak gitu sih paling. Jadi bisa terlaksana dengan baik ya, Matir ya. Betul, betul. Oke, nih Matir minta dong tips and triknya. Gimana sih caranya kita biar tetap konsisten dalam melakukan semua kegiatan kita biar lebih produktif? Konsisten ini termasuk satu hal yang harus aku pegang ya. Hmm. Harus aku pegang, artinya gini, sekali aja aku bisa lepas konsistensi, aku bisa buyar, dan itu pernah Oke. terjadi. Oh, gimana tuh? Itu pernah terjadi khususnya di TikTok aku lah ya, di konten Hmm. aku. Jadi ada satu masa yang dalam sebulan mungkin aku nggak mau upload apa-apa. Oh, kenapa? Kenapa? Karena aku udah burn out, aku Out ya. yang kayak aku udah mencoba perfect timing waktu konten ini itu, cuma aku yang kayak capek gitu. Hmm. Balik lagi di situ konsistensi aku tergoyang lah ya. Iya. Kayak terus aku renungin lagi, aku pikirin lagi kayak kayaknya kalau misalnya aku udah nyebur, Mm-mm. masa nggak aku konsistenin, ini sayang banget loh. Udah terlanjur basah ya. Iya, udah terlanjur basah, dan ini juga bukan sesuatu hal yang ngikutin semuanya, ikut mau mood kita nggak sih? Iya, betul. Kadang mood aku yang kayak males, enggak, capek gitu. Kalau ngikutin mu terus Iya, nggak ada habisnya ya. balik lagi kita harus ingat konsistensi kita, niat dari awal kita apa, dan kita fun enjoy ngelewatin sini. Karena mungkin kenapa aku bisa burn out, karena mungkin pas aku ngelewatinnya itu aku lagi nggak happy, Oke. aku lagi nggak enjoy, aku lagi nggak seneng sama yang aku kerjain. Mungkin karena ada keterpaksaan, mungkin juga ada dengan yang isinya tuh sebenarnya bukan aku, tapi harus aku buat, dan itu aku nggak seneng. Jadi ya udah, aku jadi kayak nggak konsisten gitu loh. Tapi balik lagi, gimana caranya konsisten adalah mungkin kita harus ingat goals apa yang mau kita capai ya. Fokus utamanya Iya. ya. Sebenarnya menjadi patokan di aku ya. Berapapun yaudah aku bersyukur aja gitu. Tapi dengan angka kita bisa ngeset, kita bisa ngukur, kemampuan kita tuh ternyata udah dipercaya sama semua orang ini. Nah, semakin kita dikasih tanggung jawab itu, aku semakin nguatin konsistensi aku, karena ini sebenarnya tanggung jawab nggak sih? Iya, betul. Iya, Balik kayak lagi gitu. ya, semua ini tanggung jawab, ada prioritasnya juga ya. Tanggung jawab buat aku kayak gitu. Oke. Kak Matir, gimana sih? Mungkin Kak Matir mau ngasih tips nih gimana ya caranya ngisi waktu luang yang tadi Kak Matir udah mention, ngisi waktu luang tuh dengan kegiatan yang produktif tuh tipsnya gimana Kak Matir? Ngisi waktu luang dengan produktif, mungkin kalau karena kita lagi bicarain konten ya, mungkin buat temen-temen yang lagi nonton video ini, kalau kalian atau Kak Ica juga perhatiin, di sekitar kita tuh sebenarnya bisa loh kita kontenin. Iya betul. Bisa loh. Nggak semua tuh harus teknikal kok. Nggak semua tuh harus harus bagus. Nggak apa-apa, kita cemong dulu. Kalau bahasa anak kecil di bedak itu kita berantakan dulu lah, cemong dulu. Tapi kan lama-lama semakin kita gede, semakin kita berjalan, bedak itu semakin rapih di wajah kita, ya nggak sih? Betul, Mama kita dulu gitu nggak sih? iya. Semakin gede, jadi bedakin yang kita dapat tuh semakin rapi gitu. Nah, kayak gitu. Jadi nggak harus yang susah-susah banget. Kayak ngisi waktu luang untuk produktif, mungkin kayak kalau dalam konteks aku mungkin berkonten ya. Jadi sepele aja, lucu-lucuan gitu. Mulai dari yang Bener sederhana banget. ya. Dengan sederhana, joget-joget tuh nggak apa-apa banget tau. Joget-joget tuh nggak salah, tapi yang penting nggak mengganggu orang lain, nggak terlalu mengumbar aurat mungkin, nggak yang kayak sampai gimana-gimana gitu. Jadi nggak apa-apa, mau just for fun, ataupun buat kesenangan pribadi yang konteksnya juga ada tujuan tertentu, itu nggak apa-apa banget kita ngisi waktu luang dengan berkonten. Bahkan kalau kita kayak pulang kerja ya, Kak Ica pulang kerja naik apa? Naik kereta. Naik kereta. Nah, ini menarik sih. Ada salah satu, ini bukan, aku bingung ya, kreator atau apa ya. Jadi ini salah satu akun TikToknya brand, yang dia itu jualan kacamata.
Oh, Aku lupa kacamata. namanya apa ya namanya. Jadi dia tuh videonya pas pertama viral itu ya di kereta. Hmm, Kenapa bisa di kereta? Dia suka bikin video-video yang relate dengan anak kereta. ternyata. Oh, kayaknya pernah lewat deh di aku. Ya, Pakai banyak kata-kata doang, terus dia diem ya di iya deh kerumunan cuma rame. megang, Iya, iya iya, nggak sih iya, kayak iya. megang Cewek teh ya? cewek, Iya, iya iya. kayak cuma. Dan itu gini deh, kalau aku bedah sedikit ya, ih ini keren sih idenya. Hmm, Dia pulang kerja, dia memahami apa yang terjadi di sekitarnya. hmm, Misalnya ada yang paling males rebutan gerbong cewek, terus kayak apa namanya tipe-tipe orang naik kereta itu nggak apa-apa banget, yang ada yang ngintip, hmm. ada yang apa namanya ada yang suka rusuh Terus, atau apa gitu. Nah sebenarnya kayak gitu bikin aja yang relate hmm, kan, jadi kayaknya gabutnya itu bisa tersalurkan dengan iya, salah satu yang kayak gitu ya. hmm, Tapi ya balik lagi, kita nggak boleh sembarangan. Kita iya. kalau kalau yang si Bambang Kacamata ini dia pakai green screen doang. Oh, jadi sebenarnya itu cuma green screen, Ada dia green nggak di screen sana. ada di dunia nyata. Cuma yang green screen sih jadi menurutku ya dia nggak perlu izin, Iya, dia iya, nggak perlu apa. Jadi yang penting bikin relate aja. Dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma nghela napas. Nah, dan itu yang nonton berjuta-juta. iya. Itu aku salut banget sih idenya. Hmm, Sebenarnya balik lagi ke ide sih. betul. Ya kayak Jadi gitu. nggak gabut, nggak bengong-bengong doang ya di kereta. Jadi kepikiran bikin konten gitu Betul, ya. betul, betul, betul. Oke, Kak Matir, ada nggak sih tips biar jadi influencer di media sosial nih, terutama TikTok dari Kak Matir sendiri? Tips jadi influencer. Influencer artinya tuh menginfluence nggak sih? Iya. Mempengaruhi nggak sih? Jadi kayak opinion leader-nya nggak sih? Jadi opini ataupun statement apa tuh kita bisa mempengaruhi itu nggak sih? Betul. Tipsnya adalah eh jujur aja sih. Jujur ya, Jujur. Ini natural. sebenarnya konteksnya jawabannya luas banget. Tapi Hmm, kalau aku pribadi, aku harus jujur. Aku harus betul. jujur. Eh, Even review film pun, Iya. kan kalau review film itu misalnya karena aku udah dibayar, Hmm, jadi aku kayak punya tanggung jawab untuk, wah aku harus bagusin ini film nih. iya, iya. Aku nggak bisa nih kayak review film yang nggak dibayar gitu. Hmm, Tapi aku hmm, harus kasih tahu gimana filmnya tuh sejujurnya. Nggak bisa aku bilang yang kayak apa namanya, misalnya aku nonton film Marvel gitu, hmm, terus aku nonton film yang ada Endgame, tahu nggak iya, Endgame? tahu. Eh, Avenger Endgame, terus Hmm, aku misalnya ini contoh aja ya, contoh aja. hmm, Aku nonton filmnya apa namanya, kalau Iron Man-nya mati. iya. Tapi di reviewnya itu aku nggak jujur, aku bilang, tapi aku senengnya eh, Iron Man di film ini masih hidup, nggak mati. Kalian harus nonton, wajib banget nonton kalau nggak mau Iron Man-nya mati. Iya. Ketidakjujuran itu sih yang ngasih aku pegang. Jadi kalau bisa gimana caranya biar influence kita tuh juga jadi berkah ya. Betul. Gak yang membohongi juga kita harus jujur gitu sih. Jadi kalau gimana caranya jadi influencer yang baik ya, pertama ya harus itu jujur. Yang kedua mungkin personal branding ya. Oke. Personal branding kita tuh biar diketahui kita tuh siapa, Hmm, kita tuh apa, karya kita. Konten kreator yang dia emang for fun, hmm, emang niat dia bukan jadi influencer, dia hanya buat hiburan aja. hmm, Tapi kalau yang disebut influencer, ada influencer yang menurutku jadi panutanku ya. iya. Itu ada mungkin kalau kayak kenal Arif Muhammad. Armuh, Ya, betul. ini yang Aku juga positif. suka, betul. Ya, itu personal brandingnya bagus banget. Hmm, Dia kalau kita, aku sebagai audiensnya, aku sebagai netizennya kayak percaya sih aku. iya lah. Dia kok karena emang ya jujur, aku sering membuktikan dia misalnya endorse apa namanya, misalnya baju atau Betul. apa, terus oke aku beli, oh iya bagus, nggak percaya. Hmm, Nah yang kayak gitu-gitu loh personal branding. Jadi orang mau dengerin kita tuh, orang pertama ngeliat dulu dia ini siapa, hmm, ini iya. terkenal karena apa gitu. Iya. Hmm, Nah, kayak gitu. Terus juga kalau mau panutan juga mungkin Reza Arab ya. Reza Arab tahu. Ya, mungkin emang orangnya bad lah ya, maksudnya bad guy. Tapi dari semua itu aku mengesampingkan sisi bad guy-nya, tapi aku sedikit membedah dan sedikit
memperhatikan gerak-gerik dia tuh yang jadi karya gitu. Oke. Jadi kan kalau kita perhatiin si Reza Arab ini banyak banget hatersnya. Iya, Aku iya. pernah fotoin dia, aku pernah kontenin dia, itu yang nonton 16 juta, Oke. 6% komennya itu hate semua. Oh, Orang meng-hate semua dan aku ngerasa, "Wih, gila ini parah sih orang-orang gitu." Cuma maksudku ya mungkin karena branding dia bad guy. Bisa, ada orang nggak suka dia, ada orang yang suka dia. Orang yang nggak suka dia mungkin ya udah ngeliat covernya doang. Karena aku ngikutin dia, ya aku tetap nggak ngikutin yang jeleknya dia, tapi Iya. aku ngeliat, oh konsistensi dia ini kayak gini, oh cara dia branding ini kayak gini, idealisme dia ini kayak gini. Jadi yang kayak, oke, jadi dua panutan ini aja sih yang sampai saat ini yang aku jadiin kacamata aku Role lah. model ya. Role model lah istilahnya. Dua abang-abangan inilah, yang satu Betul. positif, yang satu positif juga, tapi kadang ya Banyak negatifnya. banyak Tapi juga nggak. sih nggak juga sih, tapi menurutku ya keren lah, mereka berdua itu keren. Oke. Nih, Kak Matir. Kan tadi Kak Matir udah ngasih tips ya buat gimana cara nge-maintain konten. Ica juga punya TikTok nih, Matir. Cuman TikToknya tuh gak ke-maintain dengan baik dan benar. Oke. Berantakan banget isi TikToknya. Minta tipsnya dong. Dan konsisten dalam kontennya gimana? Nah, ini dia isi konten yang kurang jelas ini. Oke, ada itu ya. Nggak Aku nggak terlalu kelihatan. nggak kelihatan ya. Boleh teman-teman minta handphone. Nah, ini kelihatan nggak? Oke. Ini jadi malu. Oke, boleh scroll nggak? Minta tolong scroll. Minta scroll. Minta tolong scroll boleh nggak? Scroll, teman-teman. Oke. Oke. Kan berantakan banget kan. Ini juga ada Iya, itu konten boleh diklik. vlog. Itu boleh diklik yang konten vlog. Iya, itu boleh. Iya, diklik. Iya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Musiknya ada nggak? Oke. Oke. Oke, udah. Oke. 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 Bagus loh videonya. Thank you. Bagus. Thank you. Itu maksudnya nge-vlog kan? Iya, ngevlog. Sebenarnya gini Kak Ica, kalau Kak Ica pengen terjun, pengen seriusin itu konten vlognya, sebenarnya bisa banget. Pertama adalah Kak Ica siapin dulu nih dari rumah. Itu kan lagi healing gak sih? Iya. Lagi healing kan? Nanti gue mau healing nih. Nanti gue bikin konten deh. Tapi nanti di kontennya gue pengen kayak gini. Poinnya adalah, contohnya adalah, ini jadi itu tambahan juga sih. Nah, ini salah satu resikonya konten creator yang buat kayak gini, dia nggak bisa enjoy sama momen sebenarnya. Karena dia harus mewakili apa yang mau disampaikan buat orang lain sampai mengorbankan sendiri apa yang mau dia sampaikan. Gitu. Maksudnya nggak maksud aku? Iya kan? Jadi mengorbankan waktunya, feeling kamu. Beberapa footage ya. Iya, jadi kayak misalnya gini, kamu bakal malu nggak sih kalau tiba-tiba di jalan, misalnya tempat wisata ya, aku ada di sini, sedangkan tuh lagi rame. Iya. Wih, vlogger nih, gitu kan. Iya, benar. Wih, nah balik lagi ke mental. Jadi kalau emang kamu niatnya untuk bikin konten itu untuk mengajak atau ngasih tahu sini ini tempatnya keren dan kalian harus datang. Dan itu nggak apa-apa nggak dibayar. Itu nggak apa-apa dibayar. Tapi kalau kontennya Kak Ica itu bagus, kontennya Kak Ica itu
Pecah. pecah atau Hmm. menarik dan terus pihak yang punya tempat itu ngelihat, nah itu bisa jadi benefit buat Kaica. Oh iya ya, benar juga Iya. ya. Ataupun oke lah Hmm. pihak brand atau pihak tempat wisata tersebut nggak menghiraukan, Iya. oh yaudah. Tapi ada pihak lain nih yang ngeliat, ih bagus ya kontennya, ih menarik nih kayak, ih boleh nih tempat wisata gue dikunjungin sama dia, Oh, jadilah cuan, betul. Jadi ada jadilah cuan. Jadi brand-brand ya. iya, nah kalau vlog kan, mungkin dari opening aja pertama kita kan balik lagi ke hook. Ingat Iya. gak aku tadi bilang Oh, kan? 3 menit. Itu kan kayaknya glamping ground ya? Iya. Glamping ground nggak sih? Heeh. Betul nggak sih glamping Betul ground ya. kan? Nah jadi kayak mungkin bisa mainin dia harganya, Oke. atau bisa mainin jaraknya. Balik lagi ke hook misalnya, glamping ground keren 1 jam dari Jakarta. Gitu. Oh, pantesan suka ada kayak gitu ya di Iya, TikTok ya. itu hook yang sederhana banget kayak jadi, ih tempat sekeren ini 1 jam, kayaknya gue berjam-jam deh. Oke lah, gue tonton videonya. Iya, iya. Nah kalau udah nemuin ideasi itu, eksekusi. Eksekusinya Oke. adalah kita harus ini konteksnya vlog tadi ya, Iya, vlog betul. tadi kita manjain nih, kita manjain viewers kita dengan apa? Mungkin dengan gerakan video yang lebih stabil. Jadi lebih stabil, footage-nya itu jadi nggak Smooth. smooth Iya. gitu. Tadi udah bener kok. Jadi ada satu kameramen, Kaica jalan ngajak. Ya itu Iya, iya, itu iya. emang udah template banget dan emang seolah-olah Kaica tuh bukan ngajak si foto videografernya loh, Grafer ya. tapi ngajak Viewersnya. netizen viewers yang calon untuk datang ke situ, Hmm. ngajak, ayo sini lihat Lihat-lihat ya, nah, gitu. ya kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau pengen tadi kita bahas tadi videonya itu udah bagus, cuma mungkin lebih ke kita manjain penontonnya. Iya, Jadi iya. penonton nggak pusing, Betul. sesederhana footage-nya harus bagus lah setidaknya. Iya. Apalagi konteksnya kan kayak bukan, kalau aku kan emang harus menjaga lah segala Iya. macamnya. Kalau Kaica yang benar-benar prepare, benar-benar yang itu emang tempat wisata gitu, jadi nggak apa-apa. Shootnya halus, kayak misalnya kan tadi ngeliatin kucing kan. Iya, iya. Nah mungkin kalau lucu tapi rekam. Iya, iya. Mungkin next-nya ini saran aja. Iya, boleh. Misalnya bisa turun, bisa ngikutin kucingnya, Kucingnya puterin. jalan Iya. gitu ya. Jadi seolah-olah penonton itu sejajar sama si kucingnya gitu. Jadi nggak kayak video asal-asalan lucu gitu, enggak, Iya, tapi iya, iya. ratain, jadi sama rata gitu loh. Jadi emosional penonton tuh bisa mungkin bisa karena bukan yang nonton video ini bukan kita, Iya, iya. tapi si penontonnya. Viewersnya. Jadi kalau kita kacamata gini, jadi itu kan kacamata kita kan, Iya. lihat kucing. Kalau bisa jangan, kalau bisa kita buat balik lagi kemanjain penonton kayak gitu. Oke, Ya gitu sih paling. Oke, terima kasih banyak ya Kak Mati. Sama-sama. Nanti saya akan rapihin lagi nih konten-konten Ya, saya semoga. biar bisa jadi FYP dan ikutin Amin. tips dari Kak Matir caranya biar FYP tadi gimana. Amin. Semoga bermanfaat Kaica. Betul. Oke, mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Kak Matir. Boleh. Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya seputaran TikTok nih ke Kak Matir, boleh silakan ditulis di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Atau enggak raise hand. Oke. Silakan Kak Matir diminum. Boleh minum ini Oh, boleh. boleh. Santai, oke. Boleh minum. Thank you, terima kasih. Apa? Oh, Pak Yusuf. Iya, Pak Yusuf boleh silakan di unmute. Oke, terima kasih Kak Ica dan halo Kak Matir. Halo Pak. Inspiratif banget ya sesi bincang webinar sore hari ini. Kak Matir mau nanya dong, itu kalau pemilihan topik ataupun pemilihan konten, kedengeran nggak? Kurang kedengeran Pak. Oke, halo. Iya, oke Pak. Ya. Suaranya kedengeran Kak Matir? Kedengeran. Ya, Kak Matir mau nanya dong, kalau dalam pemilihan konten tadi ya, kan awalnya asal nih gitu. Itu tuh yang sekarang
menjadi kontennya Kak Matir itu tuh sesuatu yang memang apa ya, karena lebih membaca, oh pasar kayaknya suka yang ini nih gitu, atau sebenarnya bagian dari diri kita tuh yang memang entah apakah itu hobi kah, entah apa itu sesuatu yang kayaknya ini bagian dari kehidupan saya begitu. Itu boleh kasih advice nggak Kak Matir? Contoh gini, saya juga emang baru juga nih ya, baru main TikTok juga. Tapi lebih ingin meng-highlight ke hobi sih sebenarnya gitu. Oke. Nah itu ada saran nggak? Oke, Pak Yusuf, Kasih. makasih banyak pertanyaannya. Ini bagus banget, menarik banget. Mungkin ini pertama-tama, kalau dari pertanyaan Pak Yusuf memilih konten yang sekarang itu jadi asal ya, dari asal. Ini kan Pak Yusuf mungkin konteksnya mencari yang, gue mulai dari mana nih? Benar nggak sih Pak Yusuf? Nah, kalau Pak Yusuf berdasarkan maunya tadi dari hobi atau kemauan pasar, itu balik lagi ke kemauan Pak Yusuf sendiri dari awal tuh niatnya apa? Kalau saya dulu emang saya ingin memecah kejenuhan saya, Pak. Jadi saya memecah apa yang sebenarnya saya resahkan, saya mencari jalan keluarnya. Ternyata, oh bisa dengan salah satu berkonten ria. Saya nggak expect kalau itu bisa jadi obat juga dalam kejenuhan saya gitu, Pak. Nah, mungkin ini saya kasih contoh aja sama Pak Yusuf. Mungkin ya, mungkin Pak Yusuf hobinya memancing nih, Pak. Ya, Pak Yusuf tuh boleh banget Pak ngontenin mancingnya Pak Yusuf. Selain Pak Yusuf berdasarkan by hobi, Pak Yusuf juga menyalurkan dan mencari audiens untuk dokumentasi Pak Yusuf tuh mancing. Zaman sekarang tuh nggak yang cuma konteksnya gue mancing, gue dapat, gue balik. Enggak. Contoh aja pemancing itu banyak banget Pak yang bikin konten vlognya. Ini benar-benar kontennya tuh nggak yang harus pakai kamera gitu loh Pak. Jadi nggak perlu yang kayak harus megang tongsis panjang gitu. Harus pakai mic audio nggak usah Pak. Pakai HP aja. Misalnya ini contoh Pak Yusuf mancing. Jadi dari Pak Yusuf pertama, halo guys, kali ini basic banget ya Pak. Mungkin harus yang lebih relate sama Pak Yusuf ya. Jadi kayak halo guys, hari ini aku mau mancing, tapi mancing kali ini nggak biasa banget. Aku mancing ikan mas yang apa namanya, yang gambarnya bunga-bunga. Ya ini kan contoh yang kayak, ikan mas tapi gambar bunga-bunga gitu. Ya kan kayak, Iya. padahal ya nggak ada bunga-bunganya tuh, cuman apa namanya kayak jadi kayak buat hook aja kayak tadi. Tapi balik lagi nggak boleh bohong, tapi juga kayak ini contoh aja harus mikirin yang gimana penonton itu suka. Mungkin mulai dari persiapan Pak Yusuf mancing. Biasanya kalau orang mancing itu kan prepare gear ya Pak, alat ya. Jadi kayak kesendirian Pak Yusuf memasukkan pancingan ke tas, seret masukin ke tas, terus bawain, megangin apa namanya, megangin pancingan itu taruh di tas, terus jalan, misalnya nyalain mobil atau naik motor. Nah tapi ini lumayan agak sulit ya Pak. Balik lagi kita harus mengorbankan resiko kenikmatan kita dalam melakukan suatu momen ya. Jadi kayak Pak Yusuf misalnya pakai tripod. Pak Yusuf tuh padahal udah tinggal berangkat doang, tapi nggak bisa kayak gitu. Pak Yusuf harus naruh kamera dulu di depan, Pak Yusuf jalan, terus udah balik lagi. Iya, betul. Iya, jadi balik lagi harus Effort dapetin ya, harus effort. effort banget, harus dapetin itu lagi. Terus misalnya udah sampai udah nyampe nih ke pemancingan, Pak Yusuf jelasin lagi. Nah, apa namanya? Gimana caranya biar umpan kita ini nggak cepat habis, tapi berkemungkinan untuk cepat dimakan ikan. Nah, kayak gini guys caranya. Ini singkat aja Pak, nggak perlu yang kayak bertele-tele kayak saya jelasin. Kayak pertama, cacingnya itu harus dibentuk huruf ya misalnya, atau huruf Z gitu. Misalnya harus dibentuk huruf J gitu. Nih kayak gitu-gitu nggak apa-apa, lucu-lucuan gitu. Nah, kalau udah bentuk huruf gini, pasti deh banyak yang makan. Terus Pak Yusuf ngatuin apa namanya umpannya tuh. Terus tiba-tiba cut aja semua, cut langsung setrek guys. Nah, ini adalah jadi salah satu tontonan pemecah stres juga orang-orang kota yang nggak bisa mancing, nggak bisa nemu, tapi dengan keluguan Pak Yusuf, dengan kelucuan Pak Yusuf dalam pengemasan videonya, jadi dia yang lebih kayak, wah ala nih bapak lucu nih. Maksudnya dia mancingnya harusnya kayak gini nih. Entah Pak Yusuf gimmicknya kalau mancing itu pakai baju Power Rangers,
misalnya apapun itu nggak apa-apa. Yang penting selama tidak mengganggu orang lain, selama tidak beresiko membahayakan diri kita, segala ide kreatif kita nggak apa-apa banget kita tuangkan untuk konten kita. Jadi kesimpulannya seperti itu Pak Yusuf. Jadi mau berdasarkan hobi atau tujuannya emang pengen cari cuan atau apapun itu nggak apa-apa banget. Yang penting dimulai aja dulu. Gitu. Jangan malu, jangan takut dijudge, jangan takut ih alay udah tua konten. Enggak gitu Pak. Banyak sekarang kalau Pak Yusuf lihat di FYP ada namanya bukan Babe Ojol, ini saingan Babe Ojol itu udah tua, udah kakek-kakek rentah, tapi dan dia ngonten dan itu asik banget. Oh, Karena kalau aku ya, ini yang aku tangkap dia nge-share kesenangan dia dalam bersosialisasi sama teman-teman Gojeknya gitu loh. Jadi kita lihat, ih, udah kakek-kakek semangatnya gila ya. Masih ya. Nah, itu nggak apa-apa banget Pak Yusuf. Jadi nggak mandang umur, nggak mandang apapun itu. Yang penting mulai aja dulu Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Thank you Kamatir. Siap, sama-sama Pak Yusuf. Oke, terima kasih Pak Yusuf pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan kedua dari siapa ini? HP yang digunakan dari Dara Uce dari Dara Yusi. Oke, HP yang digunakan pengaruh nggak Kak ke kualitas video kita dan minimal spek HP apa yang bisa digunakan agar semua fitur TikTok bisa kita manfaatkan? Oke, baik. Gear ya, lebih Iya. gear ya. Ini sebenarnya klasikal banget. Sebenarnya kata-kata man behind the gun itu lumayan relate banget bagi aku. Cuman balik lagi, kalau kita punya spek HP yang bagus, Iya. gear yang bagus, itu balik lagi kita memanjakan penonton. Penonton. Tapi kalau kita nggak bisa memanjakan penonton dengan kualitas keterbatasan kita, nggak apa-apa banget. Yang penting teknikalnya kita pikirin, Oke. idenya kita pikirin. Jadi gini loh, berkesinambungan. Jadi orang sampai telat mikir, ih ini apa namanya jelek banget nih, burik misalnya, kan? Iya kan? Burik ya. Bures nih, HP-nya nggak ditambah, Blur, HP-nya blur gitu ya. Nah sebenarnya nggak mungkin banget itu terjadi kan, pasti dari lensanya, kameranya kita lap dulu sejam nih. Mungkin dengan teknik apa namanya kita biar videonya nggak pusing gimana gitu. Jadi emang benar sih. Jadi kayak semakin gear bagus, oke, kita makin bisa manjain penonton. Tapi bukan satu jadi halangan buat teman-teman yang berkarya, teman-teman mau memulai tapi kayak aduh gear aku kan apa namanya cuma Galaxy S2 misalnya, kayak Galaxy Duos misalnya, maksudnya yang kayak zaman aku pakai juga dulu pas zaman aku masih sekolah. Sebenarnya nggak apa-apa banget. Gear tuh ya sebagai pendukung aja lah untuk memanfaatkan fitur apa yang ada di TikTok. Setauku sama aja sih, sama aja. Cuma mungkin hasil videonya ya. Tapi aku cuma mau pesan buat teman-teman, jangan sampai gear itu menjadi halangan buat kalian nggak mulai dulu gitu. Karena dulu juga aku pas pertama kali konten aku pakai kamera yang jadul banget. Kalau nyari fokus itu orangnya sampai bete Kak. Oh, kenapa tuh Saking nungguin aku nyari fokus kameranya loh. Jadi kan aku berinteraksi kalau aku mau foto nih ya, kenalin aku bla bla. Aku langsung foto. Kamera tuh nyari fokus tuh bisa sampai semenit. Cuma cet. Itu ngerti nggak? Maksudnya nggak sih? Kayak suara lensa yang nyari. Orangnya sampai kayak dari pose senyum gini sampai kayak udah belum Kak gitu ya nungguin ya. Iya, itu pressure banget buat aku. Tapi ya di balik itu aku pikirin lagi, oh berarti aku harus semakin semangat lagi nih untuk nyiptain kayak gini-gini. Jadi aku apa namanya untuk upgrade-nya tuh jadi ada semangat. Tapi ya itu balik lagi. Jangan sampai jadi halangan, yang penting mulai aja dulu dengan segala keterbatasan sampai kita mensyukuri dan kita bisa punya celah untuk nge-fix itu semua. Oke. Kayak gitu sih, Pak. Semoga menjawab ya Kak Dara. Ya. Selanjutnya nih, pertanyaan ketiga dari Vivian Lee. Kak, izin tanya, emang bener ya kalau mau FYP, caption yang digunakan harus menggunakan hashtag? FYP menggunakan hashtag. Ini bisa terjadi dan juga bisa enggak. Balik lagi,
TikTok itu ramah dengan kreatornya siapapun. Yang penting isinya itu menarik dan juga edukasi mungkin ya. Edukasi itu bisa fun, enjoy, ataupun nih, ini yang jangan dicontoh ya, tapi ini aku spill aja. Sengketa. Oh, apa tuh sengketa? Sengketanya itu gimana? Apa ya, bahasanya tuh kayak gosip mungkin gitu nggak sih? Oh, oke. TikTok tuh sebenarnya dia nggak jahat juga sih, tapi kalau ada yang jadi perbincangan, diupload, nggak usah kasih caption, Itu udah pasti pasti FYP FYP. ya? Karena Oh. balik lagi yang mengendalikan itu si platform. Tapi bisa banget pakai hashtag, misalnya gini. Kalau aku biasanya pakai hashtag street photography. Iya. Atau kalau review film, rekomendasi film. Jadi, kalau di pencarian TikTok itu, dia ada yang namanya search bar. Iya. Search bar itu kalau misalnya FYP, segala banyak pertanyaan yang ada di kolom komentar, dia bakal terwakilkan di atas itu. Oke. Bisa. Misalnya hashtag di bawah, iya, hashtag kita tips fotografi. Nanti di apa search bar-nya juga muncul tips fotografi. Jadi analoginya kayak gini. Kalau misalnya Kak Ica atau bukan Kak Ica, misalnya yang lain itu pengen nyari tips fotografi. Iya. Kebetulan banget video Kak Ica nih, video aku tuh aku pasangin hashtag tips fotografi. Nah, orang yang tadinya nggak muncul video aku itu di FYP dia, dengan dia meng-search itu bisa jadi FYP. Oke. Dengan quantity yang banyak, misalnya gini, gosip aja ya, jangan gosip terlalu panas banget, jangan gosip. Misalnya yang lagi viral minggu ini Film itu film. Iya, mungkin film Iya. ya. Ada film yang aku rekomendasiin tuh yang lagi 172 days. Iya. Nah, itu aku tinggal kasih hashtag aja 172 days. Dan emang lagi hype-nya naik, ketika itu diklik, ya itu bakal muncul video aku di pencarian. Oke. Ya, jadi semakin banyak orang yang ngeklik video aku di pencarian, ya bagus. Makin bagus ya. Kesimpulannya adalah hashtag penting. Jangan, kalau kita untuk pemula, kreator pemula, jangan sampai nggak pakai hashtag. Kecuali kamu pede banget, itu rekaman CCTV orang maling, nggak perlu kamu kasih hashtag, kamu upload di TikTok, itu bisa viral. Yang penting ada sengketanya. Maksudku sengketa yang kayak gitu. Iya. Tapi ya itu kan bukan kreator nggak sih? Betul. Itu akun berita bodong repost nggak sih? Betul. Iya, seperti itu sih paling. Oke nih, Kak Matir. Ada pertanyaan keempat dari Videla. Kak Matir, izin bertanya. Iya. Di TikTok dan di Instagram, kakak kan punya followers banyak. Bener gak sih adanya perbedaan antara respon konten-konten di Instagram dengan di TikTok? Wah, ini bener banget nih, pertanyaannya bagus banget nih. Ini juga sering banget aku rasakan secara personal ya. Oke. Jadi gimana kalau tuh? di TikTok itu range usia tuh bisa luas banget. Bisa ada ibu-ibu, Nenek-nenek. bisa ada mungkin oma-oma, nenek-nenek, Betul. bisa juga yang bapak-bapak yang bapak-bapak banget, gitu nggak sih? Iya. Nah, jadi dia kalau komen, dia yang benar-benar apa isi kepalanya aja. Dia nggak suka ya dia nggak suka. Iya, iya, iya. Nggak bisa kalau anak muda, maksudnya prinsip kita, aku ini secara aku ya, aku Iya. nggak tahu kalau kayak Ica. Kalau aku ngelihat sesuatu yang nggak aku suka, jari aku tuh nggak mau komen. Iya. Kita nggak enak nggak sih? Iya. Takutnya Sakit menyakiti hati, perasaannya. iya, Tapi kalau bapak-bapak atau apapun di Facebook, dia nggak suka, dia ketik. Langsung aja Dia dikeluarin ketik banget. ya. Itu terasa banget. Nah, kalau di Instagram itu rata-rata isinya tuh kaula muda. Iya. Jadi orang-orang yang emang orang-orang yang jaim, jaga image dan apapun, tapi juga nggak menutup kemungkinan itu terjadi. Tapi Iya. emang beda banget isinya. Kalau di TikTok nih, di TikTok aku bikin konten, misalnya konten sosial. Iya. Di TikTok itu banyak yang mengapresiasi. Oh iya. Wah, semangat Kak, semoga lelah ini jadi ibadah. Aku pengen deh kayak gini juga. Ini nih, Semangatin ya ya, kalimat-kalimat. ini nih alasan aku untuk jadi kaya. Ini nih alasan aku untuk terus semangat bekerja. Tapi kalau misalnya di Instagram itu bisa muncul kayak, bentar lagi juga mau nyalek nih. Iya. Kayak gitu. Karena itu juga keluar dari typingan yang emang dia perfeksionis mungkin orangnya. Dia nggak bisa disumpelin konten gitu-gitu. Jadi perbedaannya jelas banget. Oke, yang Gitu, serius-serius ya. Serius-serius tuh ada semua, dan tapi emang kontras banget sih perbedaannya.
Seperti itu sih. Oke, semoga terjawab ya, Videla. Selanjutnya, Kak Matir nih, pertanyaan kelima dari Pak Chandra. Kak, apakah TikTok bisa disesuaikan konten yang ditampilkan? Aku kan punya ponakan nih, jadi supaya yang tampilnya di TikTok dia ke materi pendidikan dan kartun anak-anak, apakah bisa? Nah, sebenarnya gini nih. Boleh nggak tadi pertanyaannya seperti apa? Jadi Oke, kan ini. punya ponakan ya. Ya, di setting tuh Ya. isi kontennya bisa nggak? Oke. Sebenarnya adalah Hmm, guidelines dari TikTok itu minimal kalau nggak salah ya itu harus 17 tahun ke atas. Oke. Udah 12 tahun. Nah, mungkin untuk mengkontrolnya balik lagi ke arus pandangan orang tua sih. Jadi kan Oke. karena gini, di scroll kita kan kita nggak bisa mengendalikan ya. Hmm, Kalau di YouTube setauku ada yang namanya YouTube Kids. Kids ya Tapi aku ada. kurang tahu ya karena aku belum punya anak. Iya. Di TikTok tuh udah ada belum TikTok Kids? TikTok Kids, oh iya sih. Kayaknya Aku belum ya. kayaknya belum sih. Belum. Emang itu platform anak remaja sih. Cuma mungkin tips sekedar dari aku adalah biasain di FYP-nya itu kita harus membangun algoritma yang bagus. Misalnya Bagus nih. kita sering aja cari aja pencarian. Misalnya tips belajar fokus dalam mengerjakan soal matematika kayak gitu. Nah, nanti kalau kita nonton terus kita pelajarin yang lainnya yang positif yang emang buat anak, itu algoritma TikTok juga bakal itu terus yang keluar. Dia nggak ngasih tiba-tiba pilpres. Jadi bingung ya Jadi bingung kan? kalau ada pilpres. Apa namanya tiba-tiba apa-apa gitu. Menurutku sih seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Matir. Semoga Ya, menjawab makasih, ya sama. Pak Chandra. Selanjutnya nih, pertanyaan ke-6 dari Ahmad Robian. Halo Kak Matir, aku mau tanya gimana sih caranya agar kita bisa buat konten dengan konsisten? Soalnya aku bikin konten TikTok juga. Oh, ini sekalian promosi nih, potret kewibuan. Oke. Tapi dari sisi konsistensi, aku merasa kesulitan untuk membuat konten tiap minggu atau tiap hari. Kira-kira ada tipsnya nggak ya, Kak Matir? Oke, boleh. Konsisten ya. Jadi pertama gini, kalau kita potret berdasarkan ini kayaknya mirip-mirip juga nih, dan juga aku kenal nih sama orang ini. Oh, kan ya? Iya. Apa namanya? Mungkin kita harus balik lagi sih, merelakan semuanya. Maksudnya gini, kita nggak boleh menelantarkan tanggung jawab dan sebagainya, tapi kita harus menempel dulu dengan apa yang kita lakuin. Gitu. Jadi kayak misalnya tadi contohnya dia kan mungkin susah konsisten ya untuk atau upload tiap hari. Karena mungkin gini. Jadi karena mungkin minimnya apresiasi dari apa yang dia sudah kerjakan. Karena nggak mungkin kan dia nggak apa namanya nggak buat dulu kan. Pasti dia buat 1, 2 terus kan banyak kan. Terus mungkin minimnya apresiasi, minimnya apa namanya orang berinteraksi. Jadi itu juga sebenarnya itu juga aku rasain sih pas dulu kayak ya sepi nih. Ini cuma pas bahas si JJ doang nih yang rame nih. Iya. Jadi kayak wah, kan artisnya si Bonge sama si siapa ini aku di luar konteks ya. Terus kayak oh alah, jadi mereka nggak mau nih kayak gini. Aku kayak udahlah nggak usah, apa pulang aja ya, apa nggak usah lagi ya. Ternyata aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus pikir. Jadi sebenarnya biar kita konsisten dan kita bisa dekat sama apa yang kita pengen capai, konsistensi yang kita niatkan, kita niatin deh. Pertama niat dulu deh kayak, oh nggak apa-apa, gue mau potret semua 1000 cosplay, 1000 cosplayer nih, misalnya. Kan dia wibu ya tadi katanya. Betul. Iya kan? Gue pengen motret 1000 cosplayer gitu. Banyak Gak banget. mungkin dalam 1000 ini nggak ada yang pecah, nggak ada yang FVP. Nah, sebenarnya di situ tugas dia hanya ingin hanya meneruskan itu semua. Kalau misalnya dari 1000 itu di postingan ke 200 saja udah pecah, banyak dan follower udah masuk, bahkan apresiasi masuk, banyak yang suka hasil fotonya. Aku yakin banget sih dia bakal kayak wah lah ternyata di sini oke nih, aku
nggak boleh nih menurunkan kualitasku. Aku udah menemukan formulanya bahwa formula yang rame itu kayak gini. Nggak boleh aku turun di bawah ini atau nggak apa-apa aku sama, tapi aku harus memikirkan gimana upgrade di atas ini. Nah, kayak gitu sih paling. Jadi Oke. dari itu semua ngebungkus konsistensi yang berniat. Ngerti nggak sih? Oke, Aduh, iya. aduh. Iya, ya. Iya kayak gitu. Pokoknya intinya harus diniatin kuat, Betul. niatnya harus dikuatin gitu ya, dan biar konsisten. Oke, pertanyaan kedua, keberapa ya? Terakhir dari Kak Okta Fikri. Halo Kak Matir, kalau misalkan kita mau upload video, ada nggak sih tips and trick misalkan diupload di jam-jam tertentu supaya video kita FYP? Ini seperti yang tadi kita jelasin ya. Iya. Mungkin kita jelasin lagi lebih relate lagi. Di jam-jam berapa? Maksudnya itu emang udah jadi dilema dan belenggu orang yang baru mau mulai sih. Iya. Ya upload jam berapa sih? Kalau rame itu kayak misalnya, gue kemarin upload jam 7 kok masih sepi, kata lu rame. Iya, iya. Nah, balik lagi kan konsep yang aku kayak tadi jelasin ya. Sebenarnya jam itu pendukung aja. Ini kalau di aku ya, dan ini aku jadiin keyakinan aku banget. Jam itu pendukung. Bahkan aku selalu bilang sama, misalnya ada brand sama aku, dia nanya, Kak, upload jam berapa prime time-nya? Kalau misalnya aku yakin video itu bagus, aku cuma jawab jam berapa. Rame kok misalnya. Karena aku emang saking sepede itu, karena ini videonya bagus loh. Tapi kalau misalnya videonya ini kayak atas keterpaksaan, atas segala hard selling dan apapun, dia nanya, Kak, upload jam berapa ini? Jam 7 Kak, bagus. Dan juga aku upload jam 7, itu belum tentu bagus juga. Iya. Jadi dia bingung, Kak, katanya bagus jam 7. Kok enggak? Kok maksudnya nggak rame? Ya itu balik lagi sebenarnya isinya. Isinya itu apa? Dan juga kalau jam itu emang membantu banget. Uploadnya itu di jam 7 dan jam orang selesai jam sibuk. 9-an gitu kan. Ya, orang selesai sibuk. Itu membantu banget. Dan kalau emang untuk awal-awal banget, kita juga belum punya ide yang kuat, story yang kuat, ya upload di jam-jam orang yang lagi santai. Habis makan siang, kita scroll-scroll. Habis pulang kerja, habis mandi, rebahan, kita scroll-scroll. Orang overthinking jam 12, kalian itu scroll-scroll. Aku bakal pernah, saking aku pengen mecahin algoritmaku sendiri, aku pengen ngetes pasarku, akunku sendiri, aku upload jam 2 malam. Bayangin, jam 2 kan kita udah tidur ya. Ya ngapain buka TikTok jam 2 kalau nggak overthinking dan lain-lain mungkin ya. Lagi nyari quote yang pengen kita repost kan. Iya, kan? betul. Jadi kayak aku pengen betul. ya kan, kalau repost kalau nggak send link kayak atau apapun itulah. Aku upload jam 2 malam. Iya. Kenapa aku upload jam 2 malam? Karena aku yakin banget video ini pasti pecah. Video ini aku tahu hook-nya di sini, intinya di sini. Aku upload jam 2 malam, nggak aku maintenance, aku emang pengen mecahin aja semua itu. Aku buat pembuktiin diri aku sendiri buat aku. Tapi aku sharing di sini, aku tinggal tidur. Aku tinggal tidur, aku bangun, selesai semua, prepare, mandi, mau berangkat kerja, jam 8 aku lihat yang nonton udah 400.000. Luar biasa ya, terpecahkan. Betul banget. Jadi kayak stigma nggak mungkin juga, nggak mungkin juga apa ya? Maksudnya nggak mungkin juga orang tuh mantengin di jam segitu loh. Betul. Iya, betul. Iya, jadi yang kayak ya udah aku yakin jam-jamnya gabut, overthinking ya. Betul. Balik lagi. Jadi ya seperti itu, jam berpengaruh, cuma kalau bisa isi kontennya. Oke nih, pertanyaan semua udah terjawab oleh Kak Matir. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman yang udah nontonin kita nih. Kak Matir juga terima kasih banyak udah memberi materi dan pengetahuan tips and tricks buat kita semua. Terima kasih. Semoga sukses selalu ya Kak Matir. Amin. Aku ngucapin juga terima kasih buat Kak Ica, seluruh tim yang bertugas untuk acara ini sampai sore gini, isinya rasanya seru banget ya. Iya, seru banget, jadi nggak ngantuk ya biasanya. Jadi nggak ngantuk. Jam segini tuh jam ngantuk. Iya, betul banget. Apalagi mau besok weekend. Betul. Pokoknya aku ngucapin makasih banget ya, dikasih kesempatan untuk sharing cerita.
Semoga bermanfaat, semoga juga Amin. jadi advice yang positif. Ya, aku Amin. sekalian minta maaf kalau ada salah kata atau ada apapun itu, kita minta maaf. Iya. Ucapin terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang udah join. Oke, sebelum kita udahan, kita foto dulu ya untuk dokumentasi nih bareng-bareng, dimohon untuk on cam-nya Bapak Ibu. Mana nih muka yang ganteng dan cantiknya? Wah, halo Ibu Anik. Halo, halo. Nah, mana lagi nih? Ada Ibu Aisyah yang dari tadi on cam nih, luar biasa nontonin kita. Halo Isya, Halo Bu Aisyah. halo Mas Martin. Oke, Bapak Ibu yang belum on cam ditunggu ya. Yuk kita foto logo seperti biasa, logo ATT. Teman-teman mohon dibantu ya fotonya, yuk. 1, 2, 3.